Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan materi dari salah satu mata kuliah kami, yaitu studi hadis, di mana pembahasan yang akan kita bahas yaitu terkait asbab wurudil hadis. Ilmu asbab wurudil hadis. Pertama-tama kita akan memahami terkait pengertian dari ilmu asbab wurudil hadis. Nah, secara etimologis, asbab al-wurud merupakan idafah yang berasal dari kata asbab dan wurud. Kata al-sabab secara bahasa bermakna tali, yang artinya segala sesuatu yang menjadi sarana untuk mencapai suatu hal yang lain. Sedangkan kata al-wurud secara bahasa bermakna datang atau sampai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa asbab al-wurud adalah sebab-sebab datangnya sesuatu. Nah, bagaimana dalam konteks ilmu hadis? Dalam konteks ilmu hadis, asbab al-wurud diartikan sebagai ilmu yang memperhatikan tentang sebab-sebab munculnya suatu hadis dan kondisi yang ada di sekitarnya. Ada pendapat ulama yang mengartikan bahwa sebagai sesuatu yang terjadi pada saat hadis itu muncul atau pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, dapat disimpulkan bahwa asbab wurud al-hadis adalah konteks historitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang terjadi pada saat hadis tersebut disabdakan oleh Rasulullah SAW. Pertanyaan selanjutnya kemudian, apa sih yang melatar belakangi lahirnya ilmu asbab al-wurud ini? Nah, hadis pada dasarnya mencakup sanad dan matannya. Pokok permasalahan yang timbul dalam sanad dan matan ini adalah tidak mungkin sebuah sistem pertalian yang telah berkembang pesat tiba-tiba muncul tanpa adanya masa perkembangan sebelumnya. Seperti yang kita lihat sekarang ini, tidak hanya mengalami perkembangan teknis saja, namun hadis juga mengalami perluasan materi. Dengan kata lain, apa yang dibicarakan orang-orang tentang apa yang dilakukan atau dikatakan Nabi Muhammad SAW sewaktu beliau masih hidup akan berbeda ketika Nabi telah tiada. Ketika Nabi masih hidup, yang dibicarakan oleh orang-orang hanyalah sekedar materi obrolan sehari-hari. Namun berbeda halnya ketika Nabi Muhammad SAW telah wafat. Obrolan itu berubah menjadi sebuah aktivitas formal yang dilakukan dengan penuh kesadaran, bahkan dikemas dalam bentuk teks. Perubahan transmisi dari praktis menjadi transmisi riwayah atau verbal yang dapat menimbulkan masalah-masalah baru, sehingga hadis tersebut terkesan kaku, beku karena mayoritas hadis dikemas tanpa adanya informasi tentang ekspresi atau intonasi yang digunakan Nabi dalam menyabdakan sesuatu, dan tentunya hal itu tidak mungkin dapat digunakan secara jelas. Padahal unsur komunikasi lainnya seperti vokal, visual akan berpengaruh terhadap bahasa verbal dan non-verbal. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut, para sahabat dan ulama berusaha untuk membentuk sebuah disiplin ilmu yang memungkinkan untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan para generasi Islam tentang latar belakang dan apa tujuannya Nabi SAW menyampaikan suatu hadis. Ilmu inilah yang dikenal dengan ilmu asbab al-wurud atau asbab wurudil hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam asbabul wurud hadis. Yang pertama yaitu sebab yang berupa ayat Al-Quran. Maksudnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjadi penyebab Nabi mengeluarkan sebuah hadis. Sebagai contoh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 82 yang menjadi sebab turunnya hadis tentang makna az-zum, di mana ayat tersebut berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Artinya, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik, mereka itulah yang mendapat
mendatangkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika itu para sahabat memahami bahwa makna azum adalah al-jawr atau berbuat aniaya. Kemudian mereka meminta penjelasan kepada Nabi Muhammad SAW terkait makna kata tersebut. Lalu Nabi menunjukkan surah Al-Luqman ayat 13 sebagaimana makna azum, yaitu syirik kepada Allah. Sebab kedua adalah sebab yang berupa hadis. Maksudnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan sebuah hadis dan sahabat tidak begitu memahami makna hadis tersebut, untuk menghilangkan ketidakjelasan itu, maka Nabi menjelaskannya dalam hadis yang lain. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat di bumi yang dapat berbicara melalui mulut manusia mengenai kebaikan dan keburukan seseorang. Dalam memahami hadis ini, ternyata para sahabat merasa kesulitan. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana hal itu dapat terjadi?" Maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan sabdanya yang lain sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan rombongan yang membawa jenazah. Para sahabat kemudian memberikan pujian terhadap jenazah tersebut seraya berkata, "Jenazah itu baik." Mendengar pujian tersebut, maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Wajabat," artinya pasti masuk surga, dengan mengucapkannya sebanyak 3 kali. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan rombongan yang membawa jenazah lain. Ternyata para sahabat mencelanya seraya berkata, "Dia itu orang jahat." Mendengar pernyataan itu, maka Nabi berkata, "Wajabat." Ketika berkomentar Nabi SAW demikian, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasul, mengapa terhadap jenazah pertama engkau memuji, dan mengapa terhadap jenazah kedua engkau ikut mencelanya dengan menyebut wajabat sampai 3 kali?" Nabi Muhammad menjawab, "Iya benar." Lalu Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki para malaikat di bumi. Melalui mulut mereka lah malaikat akan menyatakan tentang kebaikan dan keburukan seseorang." Dengan demikian, yang dimaksud para malaikat Allah di bumi yang menceritakan tentang kebaikan atau keburukan seseorang adalah para sahabat atau orang-orang yang mengatakan bahwa jenazah ini baik dan jenazah itu jahat. Yang ketiga adalah sebab berupa suatu yang berkaitan dengan pendengar dari kalangan sahabat. Maksudnya adalah hadis yang muncul karena sesuatu yang berhubungan dengan sahabat tertentu. Contohnya, hadis tentang keutamaan sholat di Masjidil Haram. Riwayat hadis tersebut ialah seorang sahabat Syuraid bin Ibnu Su'aid al-Saqafi yang datang kepada Nabi saat peristiwa Fathu Mekah. Ia berkata kepada Nabi, "Sesungguhnya aku bernazar untuk sholat di Bait Al-Maqdis." Kemudian Nabi menjawab, "Di sini atau di Masjidil Haram lebih utama." Nabi melanjutkan dengan sabdanya, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika engkau sholat di sini maka sudah dianggap memenuhi nazarmu." Nabi kemudian berkata lagi, "Salat di sini lebih utama daripada 100.000 kali salat di masjid lain." Dari hadis ini dapat dipahami bahwa terdapat beberapa hadis yang muncul karena kasus sahabat tertentu. Selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi ilmu asbab wurudil hadis. Mengapa ilmu asbab wurudil hadis ini penting untuk dipelajari? Di antara urgensinya ialah yang pertama, mempermudah memahami hadis-hadis, khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain. Kemudian yang kedua, membatasi pengertian hadis yang masih bersifat mutlak. Yang ketiga, mentafsil atau merinci hadis yang masih bersifat global. Selanjutnya, menentukan ada atau tidaknya nas mansukh dalam suatu hadis. Selanjutnya, menjelaskan ilat atau sebab-sebab ditetapkannya suatu hukum. Juga menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami.
Selanjutnya menentukan adanya taksis hadis yang bersifat umum, dan urgensi selanjutnya yaitu mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Lalu bagaimana cara metode yang dapat digunakan untuk mengetahui asbab al-wurud dalam sebuah hadis? Yang pertama ialah dengan melihat aspek riwayat atau sejarah yang berkaitan dengan peristiwa munculnya hadis tersebut, baik yang tercantum pada matan hadis itu sendiri atau pada hadis yang lain, maupun yang tidak tercantum tetapi disebutkan secara tersendiri atau ditelusuri melalui riwayat atau sejarah atas dasar pemberitaan para sahabat. Namun secara terperinci, untuk mengetahui asbab wurud al-hadis dapat diketahui dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu melalui riwayat hadis Nabi, baik yang diungkapkan secara tegas dalam hadis itu sendiri atau dalam hadis yang lain, maupun dalam bentuk isyarat atau indikasi saja. Hal tersebut diperoleh melalui riwayat-riwayat yang secara integral merekam peristiwa, pertanyaan, atau segala sesuatu yang melatar belakangi ucapan atau sikap Nabi Muhammad SAW, baik secara tegas maupun secara tersirat. Metode selanjutnya yaitu melalui informasi atau akwal sahabat, riwayat-riwayat yang disandarkan kepada sahabat, mengingat mereka hidup, berinteraksi, dan melihat sebagian besar peristiwa-peristiwa yang terjadi bersama Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu melalui proses ijtihad. Nah, proses ijtihad ini juga disebut dengan metode yang menggunakan metode dengan usaha makro yang lebih besar. Proses ijtihad pada umumnya dilakukan dengan melakukan takhrij hadis untuk mencari segala informasi terkait dengan tema yang dikaji. Ijtihad dilakukan jika tidak ditemukan riwayat yang jelas mengenai asbab al-wurud. Ijtihad bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan hadis-hadis lain yang setema, kemudian menganalisa sejarah atau melalui pembacaan hermeneutik, di mana hermeneutik ini adalah teori mengenai aturan-aturan penafsiran, yaitu penafsiran terhadap teks tertentu, tanda atau simbol yang dianggap sebagai teks, terhadap sosiokultural yang berkembang pada saat itu, sehingga mampu menggabungkan antara ide dalam teks hadis dengan konteks munculnya hadis. Di samping itu, beberapa pendekatan alternatif yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan ijtihad, yaitu yang pertama melakukan pemahaman hadis dengan pendekatan historis, yaitu upaya memahami hadis dengan pertimbangan kondisi historis empiris pada saat hadis disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua dengan menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu upaya memahami hadis dengan menyoroti dari sudut posisi manusia yang membawanya kepada perilaku itu. Yang ketiga adalah pendekatan antropologis, yaitu upaya memahami hadis dengan memperhatikan pola-pola yang terbentuk pada tatanan nilai yang dianut dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk memahami lebih banyak terkait asbab wurudil hadis, kita dapat menengok beberapa karya yang berhubungan dengan sejarah Arab atau kondisi masyarakat Arab, yakni Mekah dan Madinah ketika suatu hadis disampaikan Nabi Muhammad SAW. Kitab-kitab sirah nabawiyah, ada juga kitab-kitab tafsir Al-Quran dan syarh hadis, ada juga kitab-kitab rijal hadis, kemudian kitab-kitab jarh wal ta'dil, dan yang lain sebagainya yang dianggap berhubungan dengan ilmu asbab wurudil hadis. Demikian pemaparan materi tentang asbab wurudil hadis. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah asbabul wurud merupakan konteks historitas, baik itu berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada saat hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan ungkapan lain adalah faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya sebuah hadis. Dia dapat berfungsi sebagai pisau analisis untuk menentukan makna sebuah hadis. Demikian pembahasan materi terkait ilmu asbab
bab wurudil hadis. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari pemaparan materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.